Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bersama Rafael 5. Di video kali ini saya mau menjawab pertanyaan dari teman kita beberapa hari yang lalu. Sorry baru bisa saya respon berhubung ada beberapa kesibukan ya. Jadi pertanyaannya tentang video sebelumnya, yaitu video regenerasi sel otak, video yang sudah lama saya buat. Yang kita ketahui sebelumnya kan bahwa sel-sel otak itu bersifat irreversible yang biasa kita dengarkan. Tetapi ternyata di salah satu buku Dr. Miriam Stupat yang judulnya Health Family kalau tidak salah, buku kesehatan keluarga ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa sel-sel otak itu bisa regenerasi kembali, bersifat reversible, tidak irreversible. Irreversible itu kan artinya tidak kembali lagi, tidak sembuh, sel-selnya tidak terbentuk kembali. Sedangkan reversible itu jika ada jaringan yang rusak atau sel-sel yang mati, itu bisa sembuh kembali. Lebih lengkapnya teman-teman nanti videonya bisa lihat di deskripsi ya, link videonya. Pertanyaannya, jadi dia banyak konsumsi TM atau tramadol. Setelah itu daya ingatnya berkurang. Pertanyaannya, apakah bisa sembuh? Oke, jawabannya insya Allah bisa sembuh. Kan di video sebelumnya yang tentang regenerasi sel otak itu ada saya jelaskan di akhir video bahwa ada beberapa hal yang bisa merangsang untuk regenerasi sel-sel otak atau menyembuhkan kembali sel-sel otak. Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan sel-sel otak itu mati atau rusak. Ya, salah satunya ya karena konsumsi obat-obatan ya. Konsumsi obat-obatan, apalagi yang dikonsumsi ini adalah tramadol. Tramadol itu adalah obat keras, ada logo K warna merah lingkaran hitamnya di situ. Begitu juga dengan obat-obat keras yang lain. Tentu saja ada efek sampingnya. Walaupun efek samping yang biasa kita dengar itu lebih ke ginjal ya teman-teman. Karena ginjal itu yang menyaring limbah-limbah atau zat-zat yang tidak diperlukan atau zat-zat yang beracun dalam tubuh kita itu disaring di ginjal dan dibuang melalui urin. Di ginjal itu ada nefron namanya. Jadi ada jutaan nefron di ginjal yang fungsinya itu filtrasi, melakukan penyaringan, reabsorpsi, menyerap kembali, setelah disaring diserap kembali yang dibutuhkan, dan sekresi dibuang zat-zat limbah yang tidak dibutuhkan seperti ureum itu dibuang keluar dari tubuh. Nefron itu dia bersifat irreversible, tidak bisa kembali lagi. Jadinya gangguan ginjal kalau sudah banyak nefron yang rusak atau yang mati di ginjal kita ya teman-teman. Jadi kembali lagi ke regenerasi sel otak tadi, ada beberapa cara untuk merangsang sel-sel otak untuk dapat regenerasi kembali. Sama halnya dengan anggota tubuh yang lain, ketika anggota tubuh kita terasa lemah atau sakit, kita kan butuh istirahat, butuh nutrisi, dan butuh terapi atau butuh latihan agar bisa sel-selnya bisa regenerasi kembali, bisa sembuh kembali. Begitu juga dengan sel otak, dia juga butuh istirahat, butuh nutrisi, dan ada beberapa kegiatan yang bisa kita lakukan untuk merangsang kembalinya atau regenerasinya sel-sel otak, seperti dengan melatih konsentrasi kita. Intinya kita lebih menggunakan kinerja otak kita, seperti melatih konsentrasi atau olahraga yang membuat kinerja otak kita bertambah. Olahraga hampir semua ya, kalau olahraga itu yang dilakukan secara benar, secara terukur dan teratur, itu bisa membuat otak sehat juga, tidak hanya tubuh ya teman-teman. Berikutnya ya kurangi mengonsumsi obat-obatan. Seperti teman kita tadi kan dia banyak mengonsumsi tramadol, sering mengonsumsi tramadol. Jadi kalau bisa dikurangi. Begitu juga dengan obat-obat lainnya yang ada logo obat kerasnya. Karena itu efek sampingnya berbahaya. Jadi kita saat mengonsumsi obat itu harus dengan resep dokter ya, teman-teman, tidak boleh sembarangan. Berikutnya konsumsi makanan-makanan yang bergizi, yang baik untuk kinerja otak. Salah satu contohnya seperti madu, kurma. Jangan terlalu banyak mengonsumsi gula ya teman-teman, karena kalau gulanya tinggi itu bisa memperlambat aliran darah, sehingga aliran darah ke otak bisa juga lambat dan bisa menyebabkan sel-sel otaknya kinerjanya berkurang ya teman-teman. Dan juga kurangi konsumsi lemak. Dan yang terakhir ya latih otak kita atau rangsang otak kita untuk lebih maksimal lagi ya, seperti kita belajar. Tidaknya dalam sehari itu kita ada membaca lah setidaknya tentang pola hidup sehat. Bagaimana pola hidup sehat, kita harus terus belajar dan mengupgrade ilmu. Dan berikutnya melakukan hal-hal yang mengacu adrenalin ya teman-teman. Itu juga bisa merangsang regenerasi sel otak. Dan yang terakhir, melatih daya konsentrasi otak. Belajar tadi yang kita sebutkan, salah satunya fungsinya juga melatih konsentrasi ya. Melatih konsentrasi otak itu ada banyak sekali caranya. Misalnya kita seorang muslim, cara melatih konsentrasi otak paling baik itu misalnya saat kita sholat, kita harus konsentrasi, saat kita sholat harus khusyuk. Saat kita sholat kalau tidak khusyuk kan kita membaca ayat-ayat sholat, misalnya kita membaca Al-Fatihah, tapi pikiran kita malah ke hal-hal yang lain, jadi itu tidak fokus. Salah satu cara terbaik agar otak kita sehat ya dengan sholat yang khusyuk, karena itu melatih konsentrasi.
Contohnya misalnya saat kita sholat, saat kita membaca Al-Fatihah, kita ingat bacaannya dan maknanya, terus sampai sholat kita selesai. Itu salah satu melatih konsentrasi otak ya, dan otak kita akan terangsang untuk regenerasi. Dan saat kita sujud pun saat sholat, itu otak kita aliran darahnya akan lebih maksimal. Karena aliran darah itu kan dipengaruhi juga oleh gravitasi. Saat kita sujud kan kepala kita itu kan di bawah, jadi aliran darahnya lebih lancar. Mungkin hanya sekian yang bisa saya jawab. Kalau ada tambahan, teman-teman boleh komentar di kolom komentar. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum. Thanks for watching and subscribing. Hope it is useful. Until next.